2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 28 ini. Kiranya itu dari kami kemudian waktu dari perlu kami sampaikan bahwa operasi patuh yang dilakukan salah satu diantaranya dengan target ataupun tujuan utama meningkatkan kepatuhan para pengendara ataupun pengemudi yang berada di wilayah hukum Jawa Timur, dan di samping itu juga untuk mengetahui, kita mengevaluasi untuk bisa memahami secara lebih spesifik polarisasi transportasi ataupun lalu lintas yang ada di wilayah Jawa Timur. Dengan pertumbuhan kendaraan di Jawa Timur yang satu tahunnya kenaikannya hampir rata-rata 1 juta kendaraan, yang sampai dengan saat ini di tahun 2024 tercatat 25 juta kendaraan yang terdaftar di wilayah Jawa Timur. Belum lagi ditambah dengan kendaraan-kendaraan luar Jawa Timur yang beroperasi di wilayah kita. Nah, oleh karena itu berdasarkan analisa dan evaluasi pelaksanaan operasi patuh, tentu diharapkan ke depan kita bisa lebih prepare, lebih mempersiapkan pola-pola kegiatan apa yang harus dilakukan dengan tujuan utama ataupun harapan adalah terciptanya Kamsel Titcar Lantas yang sering kali kita dengar dan menjadi harapan kita bersama. Rekan-rekan sekalian, selama pelaksanaan operasi patuh, beberapa pola ataupun tahapan kegiatan yang sudah kami sampaikan dengan pembobotan kegiatan preemptif, yakni sosialisasi, edukasi, himbauan, ini kita berikan bobot sebanyak 40%. Kemudian pola penggelaran kekuatan personil, ini juga kita beri bobot 40%, dengan jumlah personel yang diterjunkan tidak kurang dari 3.518 personil kita terjunkan untuk melaksanakan kegiatan operasi. Dan yang 20% terakhir ini adalah pola penegakan ataupun penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak bisa ditolerir ataupun membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Sebanyak 354.300 kegiatan sosialisasi dilakukan, baik melalui tatap muka, kemudian juga sosialisasi melalui media sosial, media cetak elektronik, untuk mengingatkan masyarakat kita. Kemudian juga penggelaran kekuatan personil yang sudah kami sampaikan bahwa pola kegiatan kami tidak lagi menggunakan razia stasioner, tapi lebih kepada hunting system. Personil yang kita sebar itu mobile untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang memang ditemukan saat itu juga. Jadi tidak menggunakan stasioner. Kemudian dari apa yang sudah dilakukan, yang cukup memprihatinkan kita semua, selama kurun waktu 14 hari tercatat 102.593, ya 102.593 yang dengan sangat terpaksa ditindak tilang, baik menggunakan etle statis, etle mobile maupun tilang manual. 33.211 ditindak melalui tilang etle statis, 16.282 etle mobile, dan 53.034 ini tilang manual. Yang secara umum ada ditemukan 382.398 pelanggaran, ya, yang ditindak itu 102, sisanya sebanyak 279.871 ini diberikan teguran karena masih pelanggarannya masih bersifat bisa diingatkan. Namun yang 102 ini tidak bisa sama sekali. Ini terpaksa harus kita berikan tindakan. Inilah gambaran tentang perilaku pengendara-pengendara yang di wilayah Jawa Timur. Dan dari upaya preemptif, preventif, serta penegakan hukum yang telah kita lakukan didominasi oleh
kendaraan roda 2 sebanyak 78.652 pelanggar kendaraan roda 2 didominasi oleh pelanggaran tidak menggunakan helm. Urutan kedua pelanggaran ini sebanyak 48.000. Kemudian urutan kedua melawan arus sebanyak 11.075. Kemudian berkendara di bawah umur. Ini juga masih ditemukan anak-anak yang di bawah umur membawa kendaraan sepeda motor. Sebanyak 7.000 pelanggaran, 7.010 pelanggaran. Dan yang terakhir melanggar traffic light ataupun lampu lalu lintas sebanyak 4.000 pelanggaran untuk roda 2. Kemudian roda 4 tercatat sebanyak 23.875 pelanggaran. Didominasi yang pertama, ini juga budaya kita yang terkadang masih lupa, didominasi menggunakan kendaraan tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Di urutan kedua, sangat disayangkan masih banyak pelanggar roda 4 melanggar lampu lalu lintas. Ini di urutan kedua sebanyak 3.831 pelanggar. Kemudian juga masih ada pengendara kendaraan roda 4 dengan tercatat 1.839. Ini melawan arus. Ya, jadi kendaraan roda 4 saja masih berani melawan arus. Bisa dibayangkan betapa besar resiko yang diakibatkan. Itu tahapan-tahapan dari preventif, dan juga penegakan hukum. Dan hasilnya tentu yang menjadi harapan kita selama pelaksanaan operasi patuh kurun waktu 14 hari. Selama 14 hari terjadi 662 kasus kecelakaan atau turun sebanyak 27% dari pelaksanaan operasi di tahun 2023. Kemudian korban meninggal dunia tercatat 18 orang, turun sebanyak 67% dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian luka berat masih sama dan korban luka ringan juga turun sebanyak 21%, sebanyak 1.012 orang untuk luka ringan. Ini rekan-rekan capaian dari pelaksanaan operasi patuh. Tentu di balik angka-angka ini banyak hal yang harus dicermati, banyak hal yang harus disadari oleh seluruh pengguna jalan. Oleh karenanya program Mahameru yang diusung oleh Ditlantas Polda Jawa Timur, yakni mewujudkan harmoni masyarakat yang empati, responsif, ini juga mohon didukung, sehingga dengan empati masyarakat, insya Allah kita bisa ciptakan Kamsel Ditlantas di wilayah Jawa Timur.